welcome back my YouTube channel. Nah, bagi kalian para wanita, otomatis kalian pasti pernah mengalami hal ini, yaitu nyeri haid. Dimana nyeri haid itu adalah nyeri yang terjadi ketika kita menstruasi. Nah, saya pun sekarang itu sering merasakan nyeri haid waktu menstruasi dan mengganggu aktivitas saya. Dan tentunya kali ini aku bakalan bahas tentang nyeri haid tersebut dan juga cara untuk mengatasinya. Nah, skip ya guys, tonton sampai habis. Nyeri haid di dalam dunia medis adalah keluhan umum yang kerap dialami wanita saat haid. Nyeri biasanya muncul pada awal masa menstruasi, tepatnya di perut bagian bawah. Nyeri bisa terasa ringan dan tidak mengganggu, hingga terasa berat dan tidak bertahan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Gejala haid yang sering muncul diantaranya kram atau nyeri perut bagian bawah, nyeri di punggung bawah, paha bagian dalam terasa ditarik, diare, mual, muntah, pusing, dan juga sakit kepala. Gejala ini sebenarnya akan hilang tanpa diobati, tetapi pada sebagian wanita, gejala yang muncul cenderung menetap dan semakin parah jika dibiarkan tanpa penanganan. Nah, penyebab nyeri haid ini adanya peluruhan dinding rahim saat haid mampu memicu kontraksi. Kontraksi menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim, sehingga memutuskan suplai darah dan oksigen ke rahim. Akibatnya, jaringan rahim melepas bahan kimia yang menimbulkan rasa nyeri saat haid. Nyeri haid semakin terasa keras karena peningkatan prostaglandin, hormon yang memicu otot rahim, harus berkontraksi dan menimbulkan mual, diare, lemes, dan juga sakit kepala. Semakin banyak prostaglandin yang diproduksi, maka nyeri haid semakin terasa. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi nyeri haid tersebut? Nah, yang pertama yaitu kompres dengan air dingin. Jika menggunakan kompres dengan air dingin ini dapat menurunkan metabolik, membantu mengontrol perdarahan dan pembengkakan karena trauma, mengurangi nyeri, dan menurunkan aktivitas ujung saat pada otot. Melakukan kompres harus hati-hati karena dapat menyebabkan jaringan kulit mengalami nekrosis, kematian sel. Untuk itu, dianjurkan melakukan kompres dingin tidak lebih dari 30 menit saja. Nah, cara yang kedua yaitu lakukan pemijatan. Lakukan pemijatan ringan di daerah perut bawah. Lakukan pemijatan dengan gerakan memutar dan ringan dengan menggunakan ujung jari saja. Gunakan minyak bayi atau krim untuk membantu pemijatan. Lakukan gerakan memijat dengan tenaga secukupnya, dengan tidak terlampau kuat, searah jarum jam. Fungsi dari minyak bayi atau krim tersebut dapat juga sekaligus sebagai aroma terapi, membuat efek relaksasi, dan meringankan beban nyeri yang Anda rasakan. Yang ketiga, minum minuman hangat. Minuman yang hangat dapat membantu, namun minuman yang mengandung kafein, alkohol, dan tinggi gula harus dihindari karena dapat memperparah rasa nyeri. Hindari juga kopi dan teh. Meskipun teh dianggap tidak memiliki kafein, sejatinya teh memiliki kadar kafein. Mengkonsumsi kafein sebanyak 200-300 mg per hari atau setara dengan 2-4 gelas kopi per hari
merupakan batas aman yang dapat ditoleransi oleh orang dewasa yang sehat secara fisik. Yang keempat, yaitu mengatur pola makan. Pastikan Anda tidak melewatkan pola makan. Jangan takut menjadi gemuk. Triknya adalah dengan mengatur porsi makan, makanlah dengan porsi kecil-kecil namun sering. Dengan mengatur pola makan demikian, maka Anda akan mudah mengatur ukuran lingkar perut tanpa khawatir membesar. Jadi makanlah makanan yang ringan namun dengan frekuensi yang agak sering. Hindari makanan yang berlemak, minuman bersoda, dan usahakan tidak mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, bergula tinggi, berbahan pengawet, dan juga yang lainnya. Buah-buahan segar dapat menjadi pilihan. Nah, yang terakhir yaitu atur posisi tidur paling nyaman. Terdengar sepele karena biasanya hal ini naluriah ketika kita merasakan nyeri di bagian tubuh manapun. Tubuh akan secara refleks, alami dan naluriah mencari posisi yang akan meringankan nyeri tubuh. Tujuannya adalah guna menurunkan tekanan darah agar diharapkan rasa nyeri dapat menurun. Hindari sementara hal-hal yang mencetuskan tekanan bagi Anda. Dengan demikian, akan semakin membantu Anda mencapai relaksasi. Nah, mungkin hanya itu aja video saya hari ini. Semoga dapat membantu kalian semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dadah!